Pemirsa, polisi membubarkan remaja yang sedang nongkrong sambil menenggak minuman keras di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tadi malam. Diduga para remaja ini sebelumnya terlibat tawuran dengan kelompok pemuda lain. Sejumlah remaja ini diberi sanksi hukuman oleh polisi karena telah melanggar jam malam dengan menongkrong di sebuah gang di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Saat didatangi polisi, para remaja ini tengah asyik menenggak minuman keras. Anggota polisi mendatangi tongkrongan para remaja ini setelah menerima laporan adanya tawuran antar kelompok warga di ruas Jalan Tendean. Rencana tawuran, aksi di Jalan Kapten Tendean. Setelah kita telusuri, bubar, lanjut kita masuk ke Jalan Wijaya Timur Raya. Kita dapatkan ada anak-anak nongkrong. Polisi tidak menemukan adanya senjata tajam saat membubarkan perkumpulan pemuda ini. Usai diberi hukuman sanksi sekuat jam, belasan remaja diperintahkan untuk pulang ke rumah masing-masing demi menghindari tindak kriminalitas lainnya. Arafah Supandi melaporkan dari Jakarta. Ya pemirsa, kalau berita dan tausiah sebelumnya terkait judi, dan kali ini soal miras yang mirisnya ditenggak oleh sekumpulan remaja. Ustaz, kita ketahui ini khamr atau minuman keras gitu ya, seringkali disandingkan dengan perjudian. Tapi mirisnya zaman sekarang nih Ustaz ya, nampaknya ini generasi muda atau para remaja ini lekat atau dekat dengan minuman keras seolah itu sesuatu yang wajar. Seperti itu perilaku yang sangat mengkhawatirkan. Bagaimana nih pandangan Ustaz melihat anak muda zaman sekarang? Ya Mbak Sheila, sesungguhnya usia remaja, usia muda memang ujian yang sangat besar. Karena masih emosinya sangat tinggi, ya nafsunya sangat menggelora. Karenanya dibutuhkan mereka betul-betul untuk berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang memotivasi untuk kebaikan. Karena faktor yang sangat mempengaruhi usia muda adalah faktor yang bernama pertemanan. Dikatakan oleh Nabi, teman yang baik itu seperti penjual minyak wangi. Kalau dia tidak membeli, maka dia tetap ada haruman minyak wangi tersebut. Begitulah andaian yang sangat tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah mengingatkan juga di surat Al-Maidah tadi ayat 90, bahwa sesungguhnya antara judi dan miras itu ada satu hal yang sangat penting, yaitu kedua-duanya merusak akal, kedua-duanya merusak masa depan, kedua-duanya menjadikan orang tidak berprestasi. Maka kaula muda itulah yang akan dijadikan mangsa oleh setan untuk digoda, untuk diiming-imingi. Ketika mereka sudah terbawa kepada judi, khamr, maka mungkin masa depan mereka amat sangat suram. Untuk itu memang diingatkan anak-anak muda, remaja yang tumbuhnya dalam kebaikan, tumbuh dalam ibadah kepada Allah, tumbuh dalam zikir kepada Allah, mereka mendapatkan naungan di hari kiamat. Kenapa dikhususkan kepada kaula muda, kepada para remaja? Karena tidak mudah bagi mereka untuk menghindarkan perilaku-perilaku negatif. Karena sulitnya, karena beratnya, justru Allah memberikan apresiasi, memberikan imbalan yang besar kepada kaula muda, remaja yang insya Allah mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan perbuatan yang merusak dirinya, merusak keluarganya, dan merusak masyarakatnya insya Allah. Insya Allah, tapi Ustaz memang yang menjadi tantangan orang tua adalah ketika berkomunikasi dengan buah hati mereka di usia remaja gitu kan. Mengingat remaja adalah usia yang sangat rawan, pengen tahu semuanya, pengen tahu segala hal tuh pengen dicoba. Mungkin ada wejangan dari Ustaz bagaimana sebaiknya orang tua bersikap dan menyampaikan atau memberi pemahaman kepada remaja yang sangat ingin tahu terkait dengan hal-hal yang dilarang, seperti salah satunya adalah minum minuman keras. Ya Mbak Sheila, hakikatnya orang tua adalah guru, guru bagi anak-anaknya. Maka ada sekarang pelajaran parenting, yaitu pelajaran untuk orang tua bagaimana menjadi orang tua yang baik. Anaknya sekolah mendapatkan ilmu, tapi kita orang tua juga perlu sekolah untuk mendapatkan ilmu. Ilmunya ilmu praktis, ilmu mendidik anak, ilmu berkomunikasi dengan anak, ilmu memahami bagaimana karakteristik anak di usia remaja, di usia dewasa, di usia kanak-kanak.
Maka Nabi mengingatkan, dengan remaja itu kita berteman, bukan sebagai orang tua dalam tanda kutip. Karena mereka itu akan lebih terbuka kepada temannya. Maka orang tua mensikapi remaja, anaknya yang remaja, sebagaimana dia berteman dengan. Jadilah dia teman yang baik. Jadilah dia pendengar yang baik. Karena memang begitulah karakteristik dari kaula muda atau anak-anak remaja. Nabi juga mengingatkan bagaimana orang tua itu tidak kemudian melakukan perbuatan yang menjadikan remaja itu tidak kreatif, tidak inovatif, yaitu jangan melemahkan akal mereka. Ketika mereka bertanya, kita layak untuk menjawab. Kalau mereka ngotot biasanya, itu bagaimana orang tua menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Bahkan dilakukanlah komparasi. Ini contohnya ya nak. Ini ada orang yang melakukan ini, ada yang lain melakukan yang lain. Coba menurut kamu lebih baik yang mana yang kamu hendak lakukan? Dengan perbandingan-perbandingan itu, seorang remaja akan dapat untuk memilah-milah. Kadang-kadang kita hanya melarang tapi tidak punya argumentasi larangan. Di antara argumentasinya adalah pemilahan. Karena memang Allah mengingatkan sesungguhnya kita dibekali dua jalan. Wahadainahu najdain. Maka pilihannya memang kepada kita. Dan remaja memang akalnya sudah matang. Remaja itu sudah balik. Maka dengan kita menyampaikan perbandingan-perbandingan, kita menyampaikan contoh-contoh di lapangan, mudah-mudahan remaja itu dapat merenungkan, dapat menjadikannya bahan pertimbangan untuk ia terhindar dari dosa dan kemaksiatan. Masya Allah, setuju banget sama Ustadz ketika orang tua zaman sekarang memang harus lebih bisa memposisikan diri ya Ustadz ya sebagai teman untuk berbagi pengalaman, bahkan untuk mengajarkan sesuatu ke anak. Baik, kita lanjut ke informasi selanjutnya pemirsa.